Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita bersama. Puji Tuhan, kita semua siap, kita semua diberkati. Dan pada kesempatan yang istimewa ini, mari kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita mulai dengan doa, kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala pengharapan dan kehidupan, kami datang kepadamu bersyukur atas segala kasih karunia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu yang telah kami lewati bersama. Kami tahu kami ada, kami kuat, kami sehat semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami mau mendengarkan suara Tuhan, menjadi pedoman dan pegangan hidup kami. Kuatkan hati kami, kuatkan pendengaran kami untuk bisa mendengar dengan baik dan memahami dengan benar dan melakukannya. Siapkan hamba-Mu, kuatkan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga hamba-Mu diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu disampaikan semata-mata dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Segala kemuliaan, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan waktu ini dengan baik untuk sama-sama belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang olehnya kita akan dikuatkan, kita akan diperlengkapi sebagai jemaat Tuhan, bahkan sebagai saksi Tuhan di dalam dunia ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sampai sejauh itu bagian firman Tuhan yang saya sudah bacakan. Berbahagia saudara yang memperhatikannya, mengikutinya dengan baik dan melakukannya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang kita baca di sini, saya akan memberikan tema, yaitu misi dan karya Roh Kudus. Misi dan karya Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, kita ketahui bahwa inilah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus kepada murid-murid atau jemaat pertama. Dan pada peristiwa hari Pentakosta itu yang biasa dikenal sebagai hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian, naik ke surga, dan 10 hari naik ke surga, turunlah Roh Kudus kepada murid-muridnya. Murid-murid itu berkumpul di satu tempat di kota Yerusalem. Ya, seminggu lalu saya sudah sampaikan bahwa mereka berkumpul di satu tempat, di satu rumah, di mana mereka bersatu, bersekutu, menyembah, berdoa dan memuliakan Tuhan. Dan bertepatan dengan hari itu juga adalah hari perayaan hulu hasil atau penuaian pertama bangsa Yahudi. Dan juga bertepatan dengan itu juga memperingati hari penerimaan turunnya 10 hukum Taurat di Gunung Sinai. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah baca tadi bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan itu terjadi oleh karena Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kembali kepada nas kita tadi, bahwa dari bagian yang kita sudah baca ini ada dua hal penting yang harus kita perhatikan bersama-sama sehubungan dengan tema kita di atas. Yang pertama, kita mau perhatikan adalah esensi dari tanda-tanda turunnya Roh Kudus. Waktu Roh Kudus turun ke atas murid-murid atau kepada jemaat itu disertai dengan tanda-tanda. Kita sudah baca tadi, tanda pertama dikatakan bahwa ada tiupan angin begitu keras, disaksikan oleh penduduk atau masyarakat yang hadir di situ, bahwa di dalam ruangan itu ada tiupan angin yang keras. Nah, saudara, tiupan angin itu adalah satu gambaran tentang Roh Kudus atau Roh Allah. Di dalam Perjanjian Lama, dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Ya, tatkala penciptaan pertama itu dikatakan belum ada apa-apa, tetapi di atas permukaan air itu ada Roh Allah melayang-layang. Nah, jadi roh dalam bahasa Ibrani biasanya diartikan nafas atau ruah atau nafas Allah. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dalam menjaga ciptaan Allah itu, saudara. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 22, Yesus menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Yesus katakan, terimalah Roh Kudus. Artinya terima Roh Kudus untuk kelengkapan mereka dalam melaksanakan tugas sebagai murid dan sebagai saksi Kristus. Jadi itu hembusan napas oleh Roh Kudus. Nah, saudara, di ruang atas di mana murid-murid itu berkumpul dan juga pendatang-pendatang dari berbagai penjuru dunia ada di situ, menyaksikan peristiwa itu dan turut menyaksikan bagaimana angin bertiup. Dan ini satu pertanda bahwa tiupan itu adalah pertanda bahwa Roh Allah turun atas mereka, memberi penghiburan, memberi kekuatan dan memberikan semangat baru untuk hidup, menyembah, bertahan dalam iman dan menjadi saksi Kristus di dunia ini. Yang berikut, selain daripada tiupan angin itu,
Roh Kudus itu dikatakan turun bagaikan lidah-lidah api di atas kepala semua murid-murid itu atau orang percaya itu, kelihatan seperti lidah-lidah api yang turun di atas murid-murid itu. Nah, saudara-saudara, lidah ya itu tidak lain daripada kuasa dan kemampuan untuk berbicara. Murid-murid, jemaat harus berbicara. Itu sama Roh Kudus harus memampukan mereka, memakai mereka untuk berkata-kata tentang kebenaran dan tentang Yesus Kristus. Kemudian di situ juga kita melihat bahwa dengan lidah mereka berani berbicara tentang kebenaran dimanapun juga dan apapun risikonya mereka berani karena kuasa Roh Kudus turun atas mereka. Lidah-lidah api, saudara, api di sini ya ada api Allah. Nah, dalam Perjanjian Lama seringkali hadirat Allah itu dilambangkan seperti api, di mana perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Hadirat Allah menyertai mereka, ya dilambangkan dengan adanya tiang api. Pada siang hari bangsa Israel dilindungi oleh tiang awan, tapi pada waktu malam bangsa Israel disertai dengan tiang api. Itu gambaran atau lambang daripada Allah hadir menyertai mereka. Jadi Roh Kudus hadir membimbing menyertai umatnya. Dan di sisi lain saudara, api juga Allah juga digambarkan sebagai api. Di Gunung Sinai, Musa dan bangsa Israel juga menyaksikan bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai api yang menghanguskan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 29, Roh Kudus sebagai api Allah hadir untuk memurnikan dan menghakimi dunia atau manusia. Karena Allah kita adalah Allah yang menghanguskan. Jadi Roh Kudus itu datang memberikan pemurnian dan juga menjadi hakim bagi umat manusia, saudara-saudara. Kemudian yang berikut, Roh Kudus hadir dalam kehidupan umat Tuhan, diam di dalam setiap orang percaya secara pribadi dan secara kelompok. Secara komunitas Roh Kudus ada, dan secara pribadi Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka. Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan setiap pribadi umat Tuhan atau jemaat Tuhan. Roh Kudus turun memenuhi jemaat. Roh Kudus turun membaptis jemaat pada waktu itu. Sehingga jemaat dengan baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, pengendalian dan kuasa Roh Kudus, mereka bisa hidup, bersaksi, melayani, dan hidup mempertahankan iman mereka, saudara. Nah, itulah esensi daripada tanda-tanda yang nyata pada waktu hari Pentakosta, saudara. Dan memang itu sangat membingungkan orang-orang lain, sehingga orang-orang lain memberikan reaksi dan tanggapan yang berbeda. Ada yang katakan pasti mereka ini mabuk anggur manis. So, mereka kelihatannya seperti kacau, saudara, tapi sebenarnya tidak. Roh Kudus itu tertib. Mereka pada waktu itu mereka berbahasa yang lain. Berbahasa yang lain, itu bahasa-bahasa manusia yang dapat dimengerti oleh manusia, bukan bahasa yang dipelajari. Tidak seperti fenomena yang terjadi dulu sekarang, bahwa ada saudara-saudara yang memang berusaha untuk mengkursus bahasa lain atau bahasa roh. Tapi bahasa ini tidak dikursus. Ini bahasa betul-betul spontanitas dari Roh Kudus, sehingga bahasa-bahasa itu dimengerti oleh manusia, dipahami oleh seluruh manusia yang hadir dari mewakili 3 benua yang berkumpul di kota Yerusalem pada waktu itu. Ada perwakilan dari benua Asia, dari benua Afrika, dan benua Eropa. Ya, dikatakan ada 15 negara atau 15 daerah yang memiliki bahasa yang datang berkumpul bersama-sama. Ada orang Yahudi peranakan, ada orang Yahudi yang memang ada orang Yahudi proselit atau ya belasteran lah.
Tapi mereka bergabung mengikuti iman atau keyakinan bangsa Yahudi, saudara. Tapi mereka mengerti tatkala orang Galilea, para murid-murid ini berbicara dalam bahasa-bahasa mereka, sehingga apa yang disampaikan itu dimengerti. Jadi bahasa-bahasa lain itu, bahasa-bahasa yang itu sangat bermanfaat tatkala dimengerti dan bukan dikarang-karang. Karena orang mengerti, maka orang memuliakan Tuhan, saudara, dan jadi berkat bagi mereka yang mendengarkannya. Nah, saudara, bahasa-bahasa lain itu hanya sekali terjadi yang model seperti itu. Karena itu sebagai kegenapan dari nubuatan Nabi Yoel. Dalam surat Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 itu menjelaskan tentang hal itu yang kita sudah baca, yang kita belum baca tadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 21. Saya baca satu ayat 17 demikian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anak perempuan akan bernubuat, dan terumamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan selanjutnya, saudara, itu nubuatan Nabi Yoel digenapi pada hari Pentakosta. Roh Kudus, saudara, adalah pribadi, adalah Allah. Pribadi dalam Allah Tritunggal, Allah yang esa. Dia bukan suatu kuasa yang sewaktu-waktu kita mainkan, sewaktu-waktu kita butuhkan, kita mau perintah, minta kuasa ini dan kuasa itu. Tidak. Dia adalah Allah yang berdaulat, yang memberi kuasa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus adalah Allah, bukan suatu alat dan kuasa yang bisa dimanipulasi oleh manusia. Tidak. Dia adalah pribadi, dia adalah Allah yang turun menyertai dan memelihara jemaatnya dan murid-muridnya untuk setia, bersaksi dan menyembah Allah. Hal yang kedua, misi dan karya Roh Kudus bagi dunia. Itu hal yang kedua. Apa misi dan karya Roh Kudus bagi dunia, saudara? Misi utama Roh Kudus adalah menjangkau orang Yahudi pertama, supaya orang Yahudi terima Yesus, percaya Injil dan diselamatkan. Kedua, menjangkau bangsa-bangsa lain. Islam diberikan amanat agung, beritakanlah Injil dari Yerusalem pertama, seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu misi Roh Kudus, supaya seluruh manusia, seluruh bangsa menerima dan mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara. Itu sebabnya berbahagialah orang-orang yang hadir dalam hari perayaan Pentakosta itu, yang perwakilan dari 5 benua. Dan mereka ini pasti kembali. Pasti mereka kembali dan bersaksi, memberitakan Injil kepada segala bangsa. Selain daripada murid-murid yang harus pergi bersaksi memberitakan Injil, saudara. Tapi murid-murid, orang yang hadir dalam persekutuan itu, yang menerima kebenaran firman Tuhan, pasti mereka akan pulang dan melaksanakan misi dari Roh Kudus ini. Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan jemaat, kehidupan pribadi maupun kehidupan gereja atau persekutuan secara lembaga. Roh Kudus bekerja dan memakai semua unsur di dalam tubuh Kristus untuk bersaksi dan melayani. Dan itu sebabnya gereja atau umat Tuhan membutuhkan kelengkapan rohani, yaitu karunia-karunia rohani untuk bisa melayani lebih baik dan lebih terampil, saudara. Roh Kudus membuat jemaat atau murid-murid akan mampu berhasil dalam melaksanakan tugas dan panggilannya sebagai saksi Kristus. Atau dengan kata lain, gereja itu bisa bertambah dan berbuah-buah bukan karena manusianya, bukan karena pemimpinnya semata-mata, tapi adalah karena kuasa dan peran sentral oleh Roh Kudus. Dia membuat pekerjaan gereja itu bertumbuh dan berhasil. Itu sebabnya tema dari umum daripada surat Kisah Rasul ini adalah Roh Kudus yang bekerja dan membawa pertumbuhan bagi gereja.
Manusia, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus hanya sebagai alat, sebagai teman kerja Allah saja. Tetapi Roh Kudus yang menjadi kunci di dalam perkembangan gereja. Semua misi dan karya Roh Kudus, saudara-saudara, semua misi dan karya Roh Kudus melalui umatnya atau melalui murid-murid Tuhan itu dengan satu tujuannya jelas adalah agar Tuhan dipermuliakan, agar Allah dipermuliakan. Jangan sampai manusia hanya sebagai alat merampas kemuliaan Allah. Ada hasil yang dicapai dalam pelayanan, dia mendapat kemuliaan, mendapat pujian. Itu sudah mengambil hak Roh Kudus atau mengambil hak Allah. Allah Bapa yang harus dipermuliakan. Dan itulah tujuan pelayanan Roh Kudus melalui gereja, melalui umatnya sepanjang pelayanan di dunia ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tanda-tanda nyata pada hari Pentakosta yang tidak kita lihat dan digambarkan berupa angin, ya, berupa lidah-lidah api, hadir di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan untuk melengkapi jemaat Tuhan, memperkuat jemaat Tuhan untuk menjangkau pelayanan yang semakin luas dan semakin kompleks. Mengapa demikian? Karena tantangan yang akan dihadapi semakin berat. Tantangan-tantangan yang belum pernah ditemukan selama ini, besok lusa akan mereka temukan di dalam pelayanan, dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus hadir, menyatakan diri, menyatakan kuasanya dan kodratnya bagi jemaatnya, bahwa dia menyertai, memberi kuasa dan mengurapi mereka untuk bisa mampu bertahan dan melayani, dan pekerjaan Allah di dunia ini akan berkembang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, misi dan karya Roh Kudus bertujuan sekali lagi menjangkau umat Israel bagi Tuhan. Kedua, menjangkau seluruh dunia. Misi Roh Kudus supaya seluruh dunia percaya, jangan sampai ada yang binasa. Toh ada yang binasa kalau mereka tidak percaya dan tidak mau menerima berita keselamatan dalam Yesus Kristus. Segala karya Roh Kudus di dalam dan melalui jemaatnya adalah bertujuan agar Bapa di surga dipermuliakan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sebagai jemaat Tuhan, dengan mendengarkan renungan firman Tuhan ini, kita bersyukur bahwa kita dalam kondisi yang terbatas dan lemah, kita ada kekuatan. Tinggal kita mau menyerahkan diri, kita mau jadi saksi atau tidak, itu urusan kita. Soal bisa atau tidak bisa, itu urusan Roh Kudus. Tatkala kita mengiya kepada Roh Kudus, pasti bisa. Karena tidak ada yang tidak bisa bagi Allah, bagi orang yang percaya kepada Dia. Masalahnya di sini, kita mau membuka diri, membuka hati atau tidak. Roh Kudus siap memakai setiap orang, setiap saudara yang mau menyerahkan diri untuk dituntun oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, pikiran, hati dan langkah kita dikendalikan, maka kita siap melangkah dengan penuh keyakinan bahwa tujuan hidup saya adalah untuk memuliakan Bapa di surga. Bagaimana caranya? Mengikuti petunjuk kerinduan Roh Kudus untuk menjadi saksi bagi Kristus selama hidup kita di dunia ini. Itu saja yang perlu kita pikirkan, saudara. Tujuan utama Tuhan bagi kita untuk menyelamatkan kita adalah supaya kita memuliakan Dia. Dan salah satu cara memuliakan Dia, kalau kita siap dipakai untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Karena itulah tugas kita dan tanggung jawab kita sebagai umat pilihannya, sebagai murid-murid yang dikasihi, sebagai jemaat yang menjadi tubuh Kristus yang dipelihara, yang di dalamnya kuasa Roh Kudus bekerja, berkarya sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Inilah renungan firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya Tuhan
memberkati kita semua. Sampai kita jumpa minggu depan. Kita berdoa. Bapa di surga, renungan firman-Mu sampai di sini. Sekian kalinya kami mendengarkan berita ini. Tapi kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang akan membakar, menyemangati hati kami, membuka hati pikiran kami, sehingga dalam kehidupan yang tersedia, bahkan tersisa bagi kami mau dipakai oleh Tuhan. Kami mau membuka diri kepada Roh Kudus untuk bisa menjadi saksi, melayani dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Berkat Tuhan turun atas kami semua. Di rumah masing-masing kami harus bersabar, menanti saat Tuhan, di mana kami bebas beribadah, bebas melayani, bebas bersaksi. Karena itulah tujuan Allah menyelamatkan kami. Kami mohon kiranya berkat Tuhan menyertai kami, memelihara dalam pekerjaan, dalam setiap usaha-usaha yang sudah mulai dibuka. Anak-anak kami yang masih harus belajar di rumah, Tuhan memberkati mereka. Sampai mereka dalam semester ini mereka berhasil meraih cita-cita dengan prestasi yang terbaik oleh anugerah Allah. Terima kasih. Terpujilah nama Bapa. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami, pemerintah kami, presiden dan seluruh kabinetnya, dan pemimpin-pemimpin sampai di daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan tugas, khususnya dalam bersama-sama menangani masalah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa dalam kuasa Allah yang maha tinggi, pada gilirannya akan nyata kuasa Allah, dan kami akan bebas, kami terpelihara dan terlindung secara sempurna di dalam kuasa nama Kristus. Terima kasih. Kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa kita, persekutuan, kekuatan dan kemenangan Roh Kudus menjadi bagian kita semua hari ini sampai Maranatha, Kristus datang melantik salah-salahnya. Haleluya. Amin. Selamat siang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa kembali. Tetap berada di rumah, beraktivitas sesuai dengan anjuran pemerintah yang terbaik bagi kita. Tuhan dipermuliakan. Selamat siang.